Siapa sangka perempuan yang dulu hanya bisa mencari kerang di Pantai Bintan sekarang jadi menantuku. Itulah kalimat pertama yang dilontarkan ibu mertua kepada menantu barunya di hari pernikahan. Anissa yang tumbuh di sebuah desa nelayan kecil di Kepulauan Riau, sejak hari itu menyandang label kampungan sebagai pengganti namanya. Setiap lebaran masakannya disebut norak. Logat bicaranya dianggap mengganggu. Rina, adik iparnya, terang-terangan menirukan aksen Melayu Anissa sambil tertawa mengejek. Selama 2 tahun Anissa menahan semua itu dengan gigi terkatup, tetapi yang menantinya adalah pengkhianatan yang lebih kejam. Punggung suaminya yang berjalan berdampingan dengan putri seorang mitra bisnis ayahnya. Dan malam itu, satu kalimat dari ibu mertuanya di depan seluruh keluarga, "Kemasi barang-barangmu. Gara-gara ada orang kampung di rumah ini, rezeki keluarga kita jadi seret." Anissa menatap suaminya Bimo, namun yang ia dapatkan hanyalah profil samping wajah suaminya yang memalingkan muka. Di tengah malam yang diguyur hujan, diusir hanya dengan satu tas pakaian, Anissa berkata dengan bibir bergetar, "Kalian akan menyesal suatu hari nanti." Ibu mertuanya hanya tertawa sinis. Menyesal? Mau balas dendam dengan jual kerang? Tepat 5 tahun kemudian, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mantan suaminya dan mantan ayah mertuanya duduk di kursi pesakitan atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Mantan ibu mertuanya duduk di bangku pengunjung dengan wajah kuyu. Saat itu, pintu belakang ruang sidang terbuka. Seorang wanita berbalut blazer sutra yang elegan masuk dengan langkah percaya diri. "Sekarang kalian tahu apa yang telah kalian buang." Wajah ibu mertuanya memucat. Menantu yang dulu ia usir dengan sebutan kampungan itu kini hadir di ruang sidang sebagai istri seorang hakim. Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun itu? Sebelum cerita ini dimulai, tekan tombol suka dan langganan dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan. Kami doakan kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Musim gugur 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suasana di dalam ruang sidang terasa tegang dan menyesakkan. Cahaya lampu neon jatuh dengan dingin dari langit-langit yang tinggi dan hanya bendera merah putih di dinding kayu yang tampak memiliki warna. Di kursi pesakitan, 2 pria duduk berdampingan. Penipuan dan penggelapan, tuduhan berat itu serasa sebongkah batu yang menekan kepala mereka. Hardiman, yang pernah memimpin perusahaan pemasok bahan bangunan dengan suara lantang, kini hanya bisa menundukkan kepala. Bahu jasnya tampak melorot dan tangannya yang keriput terus-menerus merapikan simpul dasinya, seolah hanya dengan berpegangan pada simpul itu ia tidak akan runtuh. Di sebelahnya, putranya Bimo tampak lebih mengenaskan. Wajahnya pucat pasi dengan lingkaran hitam di bawah mata, bibirnya terkatup rapat menatap lantai. Postur tegapnya entah kemana, tubuhnya begitu kurus hingga tulang bahunya menonjol di balik jas. Mari kita lihat ke bangku pengunjung. Di sana duduk Hartini, nyonya besar di keluarga itu, dan orang yang punya andil besar dalam menempatkan suami dan putranya di kursi pesakitan. Sosoknya yang dulu gemerlap dalam balutan kebaya mahal dan cincin emas sudah sirna. Matanya cekung dengan bayangan hitam dan wajahnya yang tanpa riasan menampakkan kerutan yang dalam. Putrinya, Rina, duduk di sebelahnya menggosok-gosokkan tangan dengan cemas. Di sisi lain bangku pengunjung ada Sandra, istri Bimo saat ini. Namun penampilannya yang glamor dengan barang-barang bermerek sudah lama hilang. Wajahnya kuyu dengan mata yang memerah. Sandra sendiri sedang menghadapi persidangan terpisah bersama ayahnya. Jadi tak ada sedikit pun ketenangan di wajahnya. Hadirin dimohon berdiri. Hakim memasuki ruangan. Satu ketukan palu membuat seisi ruangan hening. Tangan Hartini di atas pangkuannya bergetar hebat. Rina mencoba memegang tangan ibunya, tetapi Hartini seolah tidak merasakannya. Tepat pada saat itu pintu belakang ruang sidang terbuka tanpa suara. Seorang wanita berbalut blazer sutra yang elegan masuk, menggandeng tangan seorang gadis remaja berseragam sekolah. Wanita itu masuk dengan tenang, sedikit menunduk seolah sadar akan perhatian di sekitarnya, lalu duduk di baris paling belakang. Sang gadis bersandar dengan nyaman di lengannya. Hartini tanpa sadar menoleh, dan begitu melihat wajah wanita itu, seluruh tubuhnya membeku seperti batu. Kenapa wanita itu ada di sini? Bibir Hartini mulai bergetar.
Wajahnya yang pucat pasi seperti kertas dan matanya membelalak ketakutan. Rina terkejut dengan reaksi ibunya, ikut menoleh ke arah yang sama dan seketika wajahnya pun kehilangan warna. Di seberang, Sandra juga mengenali wanita itu. Mulutnya setengah terbuka dan tak bisa tertutup lagi. Ia bahkan tidak sadar sapu tangan di tangannya jatuh ke lantai. Di kursi pesakitan, Bimo yang merasakan kegaduhan mengangkat kepalanya. Saat matanya bertemu dengan wanita di belakang ruang sidang, pupil matanya melebar karena terkejut. Ia mencoba memalingkan muka, tetapi lehernya terasa kaku. Wanita itu adalah Anissa, menantu yang 5 tahun lalu mereka usir karena dianggap kampungan, tidak pantas untuk keluarga mereka. Namun, Anissa yang duduk di bangku pengunjung sekarang bukanlah Anissa yang dulu. Sosok menyedihkan yang membawa tas pakaian di tengah hujan sudah tidak ada lagi. Tatapan matanya tenang namun tegas, posturnya tegak tanpa celah, pakaiannya memancarkan keanggunan. Gadis remaja yang bersandar di lengannya berbisik sesuatu di telinga Anissa sambil tersenyum, seolah ia berada di samping orang yang paling membuatnya nyaman di dunia. Anissa merasakan tatapan dari keluarga mantan suaminya, tetapi ia tidak goyah. Ia tidak menghindar, tidak juga sengaja menatap balik. Ia hanya duduk tenang menyaksikan jalannya persidangan. Sebenarnya kehadiran Anissa di ruang sidang ini adalah sebuah kebetulan. Ia ada janji makan siang dengan suaminya dan sedang berjalan di sekitar gedung pengadilan bersama Kirana, putrinya. Namun saat melewati papan jadwal persidangan di dinding koridor, ia melihat nama-nama yang tidak asing. Hardiman, Bimo, nama keluarga yang pernah menjadi miliknya. Langkah Anissa terhenti. Setelah ragu sejenak, ia membuka pintu ruang sidang. Pandangan Anissa sempat melintasi Bimo di kursi pesakitan. Pria yang pernah menjadi suaminya, yang pernah berkata mencintainya, kini duduk di sana sebagai terdakwa, bahkan tak berani mengangkat kepala. Senyum tipis yang getir sempat terukir di bibir Anissa sebelum menghilang, bukan perasaan dendam atau puas, melainkan emosi yang aneh. Hartini tidak bisa melepaskan pandangannya dari Anissa. Kenapa wanita itu ada di sini? Kenapa ia begitu berubah? Siapa anak di sampingnya? Rentetan pertanyaan membanjiri kepalanya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tangannya mencengkeram erat ujung bajunya, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Namun, ada satu hal yang belum Hartini ketahui. Gadis remaja di samping Anissa adalah putri dari seorang hakim ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Anissa adalah istri dari hakim ketua tersebut. Menantu kampungan yang 5 tahun lalu ia usir di tengah hujan, kini telah menjadi menantu di keluarga terpandang di dunia hukum dan duduk di ruang sidang yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun? Bagaimana menantu yang diusir itu bisa menjadi istri seorang hakim, dan bagaimana keluarga mertua yang dulu mapan itu bisa berakhir di kursi pesakitan? Mari kita kembali ke 5 tahun yang lalu. Anissa lahir di sebuah desa nelayan kecil di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Rumahnya berhadapan langsung dengan laut. Setiap pagi ia bangun dengan suara debur ombak dan sepulang sekolah ia akan berlari ke pantai berbatu untuk mencari kerang. Sejak usia 5 tahun ia sudah akrab dengan laut dan sebelum genap 10 tahun, kemampuannya menyelam sudah tidak kalah dengan orang dewasa. Menahan napas dan menyelam ke dalam air laut yang dingin adalah permainan, rutinitas, dan bagian dari hidupnya. Ibu Anissa adalah seorang perawat di puskesmas desa. Karena banyak nelayan yang terluka saat bekerja, ibunya selalu sibuk. Di sela-sela kesibukannya, ibunya selalu mengajarkan satu hal kepada Anissa, resusitasi jantung paru, RJP, dan pertolongan pertama. Orang yang tinggal di dekat laut wajib tahu ini, kata ibunya. Setiap kali ibunya menunjukkan cara menekan dada pada boneka peraga, Anissa kecil tidak pernah membayangkan bahwa keahlian itu suatu hari akan mengubah hidupnya. Ibunya meninggal dunia saat Anissa berusia 20 tahun. Sebuah foto kecil dan selimut tua beraroma laut adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Anissa kemudian merantau ke Jakarta untuk kuliah. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan desain interior dan jatuh cinta pada seorang pria dari industri yang sama yang ia temui di sebuah proyek. Pria itu adalah Bimo,
putra pemilik perusahaan pemasok bahan bangunan. Tampan, perhatian, dan yang terpenting, ia tampaknya tidak peduli dengan latar belakang Anissa yang berasal dari desa. "Kamu dari Bintan? Wah, aku suka laut. Kapan-kapan kita ke sana ya." Satu kalimat itu membuat hati Anissa luluh. Setelah 1,5 tahun berpacaran, mereka menikah pada tahun 2019. Anissa berusia 27 tahun, Bimo 30 tahun. Namun, masalah dimulai tepat di hari pernikahan. Di ruang tunggu resepsi yang ramai, saat pertama kali bertemu Hartini, Anissa membawa seserahan balasan yang telah ia siapkan dengan cermat. Ia membungkuk dalam-dalam. "Ibu, mohon bimbingannya." Hartini menatap Anissa dari atas ke bawah, lalu bibirnya melengkung ke bawah. Kemudian, dengan nada yang sengaja dibuat agar Anissa mendengarnya, ia berkata kepada Rina di sebelahnya, "Zaman sudah berubah ya. Tukang cari kerang dari Bintan sekarang jadi menantu keluarga Hardiman." Kalimat itu menusuk hati Anissa seperti paku. Ia berusaha tetap tersenyum, tetapi bibirnya bergetar tak terkendali. Rina, adik iparnya, malah menirukan aksen Melayu Anissa sambil terkikik. Betul tak kalau di Bintan ngomongnya begini kan? Lucu sekali. Ayah mertuanya, Hardiman, menyaksikan semua itu. Raut bersalah sempat terlihat di wajahnya, tetapi setelah melirik istrinya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tampak ingin bicara tetapi ragu, lalu hanya berdeham canggung dan membuang muka. Malam itu, Anissa dengan hati-hati berkata kepada Bimo, "Sayang, perkataan ibumu tadi agak menyakitkan hatiku." Bimo, tanpa mengalihkan pandangan dari televisi, menjawab enteng, "Mama memang begitu. Mulutnya saja yang tajam, hatinya baik kok, nanti juga terbiasa." Nyatanya tidak. Saat lebaran pertama setelah menikah, Anissa bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan hidangan ketupat. Ia memasak rendang, membuat opor, menyajikan sambal goreng ati. Tangannya melepuh terkena minyak panas, tapi ia tidak berhenti. Saat semua hidangan tersaji, Hartini mengambil sepotong rendang dengan garpu, lalu mengerutkan hidungnya. "Ini rasa apa?" "Masakan kampung sekali." Soal kebaya yang dikenakan Anissa dengan anggun, ia berkomentar, "Pasti beli di Tanah Abang, ya? Bahannya begini." Saat acara sungkeman, ia lebih parah. Ia mengkritik cara Anissa bersimpuh di depan para kerabat. Mungkin di kampung diajarinya begitu ya. Rina selalu ada di sampingnya, menahan tawa dan membuat suasana semakin tidak nyaman. Dan ketika setelah setahun menikah Anissa belum juga hamil, cemoohan Hartini semakin menjadi-jadi. "Sudah dari kampung, tidak bisa kasih cucu pula. Mau apa kamu di rumah ini?" Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Jika ia menjawab, ia disebut tidak sopan. Jika ia diam, ia dianggap mengaku salah. Apapun pilihannya, yang ia dapatkan hanyalah hinaan. Lalu bagaimana dengan Bimo? Bimo selalu mengatakan hal yang sama. "Sabar sedikit dong. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku di posisi tengah-tengah. Mengaku di tengah." Tetapi Bimo tidak pernah sekalipun membela Anissa. Di depan ibunya ia menunduk, dan di depan Anissa ia hanya mengeluh seolah dialah korbannya. Di malam hari, Anissa sering mengeluarkan foto ibunya yang ia simpan sejak masih tinggal di kos-kosan. Foto berharga yang ia simpan di laci terdalam dan hanya ia lihat saat sendirian. Di bawah cahaya lampu meja, ia menatap wajah ibunya dan berbisik, "Ibu, apa yang aku lakukan ini benar. Kalau aku terus bersabar, suatu saat semuanya akan membaikkan, Bu." Tidak ada jawaban. Hanya senyum ibunya di foto yang selalu sama, dan senyum itu entah kenapa memberinya kekuatan untuk bangkit kembali. Gadis yang tumbuh dengan mencari kerang di Laut Bintan. Wanita yang memiliki ketangguhan untuk menyelam di laut yang dingin. Orang yang tahu cara menekan dada untuk mengembalikan napas seseorang. Saat itu Anissa tidak tahu bahwa kemampuannya itu akan membalikan hidupnya sepenuhnya. Laut yang diejek oleh ibu mertuanya, semua yang ia pelajari dari laut itu suatu hari akan kembali menolongnya. Namun sebelum itu pernikahan Anissa harus hancur berkeping-keping. Pengkhianatan yang lebih dalam dari hinaan ibu mertuanya telah menantinya. Akhir tahun 2020 perusahaan Hardiman mulai goyah. Bisnis bahan bangunan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Ketika pasar properti lesu, pesanan anjlok dan piutang macet. Gaji karyawan mulai tertunggak 1-2 bulan dan bank menolak memberikan pinjaman tambahan. Hardiman begadang setiap malam menatap buku besar.
Tetapi angka-angka itu semakin memburuk setiap kali ia melihatnya. Suasana rumah menjadi suram. Di meja makan, Hardiman kehilangan selera dan Hartini tidak bisa tidur nyenyak karena cemas. Bimo meskipun menjabat sebagai manajer tidak berdaya menghadapi krisis ini. Namun sebuah ide licik muncul di benak Hartini. Tepatnya ia melihat sebuah peluang. Salah satu mitra bisnis mereka adalah PT Samudra Jaya. Putri pemilik perusahaan itu, Sandra, berusia 29 tahun, lahir di Jakarta, lulusan universitas ternama, dan kabarnya sedang dipersiapkan untuk meneruskan bisnis ayahnya. Hartini pernah bertemu Sandra beberapa kali di acara arisan. Penampilannya modis, senyumnya menawan, dan yang terpenting kekayaan ayahnya sangat menggiurkan. Hartini bergerak lebih dulu. Ia mengundang ayah Sandra untuk makan malam dan pertemuan itu pun terjadi. Di sebuah restoran mewah, di sela-sela hidangan steak dan anggur, ayah Sandra berkata dengan santai, "Sepertinya putri saya, Sandra, menaruh hati pada Bimo." Kebetulan sekali kedua keluarga kita sudah berhubungan baik. Ini pertanda bagus, bukan? Soal investasi, saya sedang mempertimbangkannya dengan serius. Investasi. Kata itu terdengar seperti emas di telinga Hartini. Tali penyelamat untuk perusahaan suaminya yang diambang kebangkrutan. Dalam benak Hartini, perhitungannya sudah selesai. Dana dari PT Samudra Jaya masuk, perusahaan selamat, dan sebagai imbalannya, Sandra menjadi menantunya. Bagi Hartini, ini adalah kesepakatan yang sempurna. Tentu saja, dalam perhitungan itu tidak ada tempat untuk Anissa. Hartini mulai mengundang Sandra ke rumah. Setiap kali datang, Sandra membawa hadiah. Satu set ginseng mahal, parsel buah impor, suplemen kesehatan bernilai jutaan, dan ia selalu mendekati Hartini dengan senyum. "Tante, saya bawakan bubur abalon. Katanya bagus untuk kesehatan, jadi saya siapkan dari subuh." Bibir Hartini tersenyum lebar. Setelah mencicipi bubur itu, ia menoleh ke Rina. "Lihat ini Rina, ini baru menantu yang sebenarnya. Punya selera, berkelas." Rina pun cepat akrab dengan Sandra. Mereka pergi berbelanja bersama, nongkrong di kafe, dan mengunggah foto berdua di media sosial. Anissa tidak sengaja mendengar Rina berkata di telepon kepada Bimo dari dapur, "Mas Bimo, Kak Sandra itu orangnya asik banget loh. Kalau dia jadi kakak iparku, suasana rumah pasti jadi lebih ceria." Kakak ipar baru. Tangan Anissa yang sedang memegang spons cuci piring berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Maksudnya bukan begitu kan? Anissa menggelengkan kepala dan melanjutkan mencuci piring, tetapi ujung jarinya gemetar. Awalnya Bimo menolak. "Ma, aku ini sudah menikah." "Apa-apaan sih, Ma?" Tapi Hartini tidak menyerah. Kalau ayah Sandra tidak jadi investasi, perusahaan papamu bangkrut, 30 karyawan jadi pengangguran. Kamu tega? Hardiman hanya diam. Keheningan adalah persetujuan. Bibir Bimo yang tadinya terkatup rapat perlahan mengendur. Saat kata "akan kupikirkan" keluar dari mulutnya, itu sudah merupakan setengah penyerahan diri. Sejak saat itu, Bimo berubah. Lemburnya semakin sering. 3-4 kali seminggu, ia baru pulang lewat jam 11 malam, bahkan terkadang baru pulang subuh. Jika Anissa bertanya, jawabannya selalu sama. Meeting dengan klien sampai malam tanpa menatap matanya. Anissa bisa merasakannya. Aroma parfum yang tidak biasa dilaci suaminya, noda foundation yang bukan miliknya dikerah ke meja. Tetapi ia tidak berani bertanya langsung. Ia takut apa yang akan ia dengar akan menghancurkannya. Suatu malam, notifikasi WhatsApp muncul di ponsel Bimo yang sedang tidur. "Sandra, makasih ya buat hari ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya." Mata Anissa terpaku pada tulisan itu. Jantungnya berdebar kencang, ujung jarinya terasa dingin. Tangannya yang memegang ponsel bergetar, tetapi ia tidak berani membaca sisa percakapan. Ia tidak punya keberanian. Anissa meletakkan ponsel itu kembali dengan pelan dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Matanya terpejam, tetapi ia tidak bisa tidur. Nama Sandra terus berkelebat di benaknya. Meski begitu, Anissa masih ingin percaya. Tidak mungkin suamiku begitu.
Aku bertahan dari perlakuan mertua selama 2 tahun ini karena dia. Di antara keyakinan dan ketakutan, Anissa gelisah sepanjang malam. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan. Ia akan mengantarkan bekal makan siang ke kantor suaminya. Tanpa mengeluh, ia memasak nasi uduk kesukaan Bimo, membuat telur dadar, dan menata lauk pauk dengan rapi. Ia memasukkannya ke dalam tas bekal dan berdiri di depan cermin. Ia menutupi matanya yang bengkak karena menangis malaman dengan riasan dan merapikan penampilannya. Di dalam bus menuju kantor, Anissa memeluk tas bekal itu erat di pangkuannya sambil menatap keluar jendela. Langit tampak mendung, bukan cuaca yang baik, tetapi Anissa berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tiba di depan gedung kantor pukul 12:30 siang. Anissa hendak masuk ke lobi, tetapi langkahnya terhenti oleh pemandangan di balik pintu kaca. Bimo berdiri di depan pintu utama kantor. Ia tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita. Wanita berbalut mantel modis. Wanita yang sedang tertawa. Bimo juga sedang menatap wanita itu dengan ekspresi yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Saat keduanya berjalan keluar berdampingan, tas bekal terlepas dari genggaman Anissa. Tas itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk dan Bimo menoleh. Mata mereka bertemu, senyum di wajah Bimo lenyap. Musim semi 2021 di depan kantor Bimo. Saat melihat Bimo dan Sandra berjalan keluar bersama, pikiran Anissa menjadi kosong. Tas bekal terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Suara benturan itu membuat Bimo menoleh dan mata mereka bertemu. Senyum di wajah Bimo langsung hilang. Sandra juga mengenali Anissa dan mundur selangkah. Bimo bergegas menghampirinya. Anissa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tadi ada meeting dengan klien, jadi kami keluar bersama. Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba membuka mulut, tetapi tenggorokannya tercekat. Wajah tertawa wanita yang berjalan di samping suaminya, ekspresi suaminya saat menatap wanita itu, semua itu tidak bisa hilang dari benaknya. Ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi yang nyaman dan penuh kasih sayang. Anissa perlahan memungut tas bekal yang jatuh. Tas berisi nasi uduk dan telur dadar yang ia siapkan sejak subuh itu tiba-tiba terasa sangat berat. Anissa berbalik dengan tas bekal di pelukannya. Anissa, tunggu sebentar, dengarkan aku dulu. Suara Bimo terdengar dari belakang, tetapi Anissa tidak berhenti. Langkahnya semakin cepat dan tak lama kemudian ia sudah setengah berlari. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menyekanya. Tidak ada waktu, tidak ada keinginan. Baru setelah sampai di halte bus, Anissa berhenti dan terengah-engah. Dadanya terasa mau meledak. Malam itu di ruang tamu rumah mertuanya. Saat Anissa masuk, suasananya terasa aneh. Hartini duduk di sofa dengan Rina di sebelahnya. Hardiman duduk agak jauh di meja makan dengan kepala tertunduk dan Bimo berdiri di sudut dekat jendela memandang keluar. Seolah mereka semua sedang menunggunya. Begitu mendengar suara Anissa melepas sepatu di pintu masuk, Hartini menoleh. Tatapannya berbeda dari biasanya. Bukan lagi tatapan tajam, melainkan tatapan dingin dan penuh kepastian dari seseorang yang sudah mengambil keputusan. Anissa, panggil Hartini. Ia memanggil namanya tetapi tidak ada kehangatan dalam suaranya. Kemasi barang-barangmu. 2 kata. 2 kata itu memenuhi seluruh ruangan. Kaki Anissa membeku di ambang pintu. Ada orang kampung di rumah ini, rejeki keluarga kita jadi seret. Sudah 2 tahun aku bersabar. Tidak bisa kasih cucu, tidak juga menghasilkan uang. Tidak ada lagi tempat untukmu di rumah ini. Ujung jari Anissa mendingin. Di kepalanya semuanya masuk akal. Pemandangan siang tadi, alasan lembur selama berbulan-bulan, notifikasi WhatsApp bernama Sandra, percakapan telepon Rina. Semua potongan puzzle itu kini menyatu. Tetapi hatinya menolak untuk mengerti. Belum, ia belum mendengarnya langsung dari suaminya. Anissa menatap Bimo yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya yang terlihat, punggung yang tidak mau berbalik. Bagaimana menurutmu? Suara Anissa bergetar tetapi jelas. Semua orang di ruangan itu mendengarnya. Hartini, Rina, Hardiman, semua menatap Bimo. Bimo tidak berbalik. Ia berpura-pura melihat keluar jendela, tetapi bahunya sedikit bergetar. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar.
Lalu Bimo angkat bicara. Masih tanpa berbalik, maafkan aku, hanya itu. Maafkan aku. Dari mulut yang dulu pernah berkata cinta, hanya itu yang keluar. Tidak ada kata aku di pihakmu, tidak ada tunggu aku, tidak ada kita hadapi ini bersama. Hanya maafkan aku. 3 kata yang diucapkan tanpa menoleh. Air mata Anissa jatuh. Tetapi ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan. Ia tidak mau menangis di depan mereka. Ia tidak mau hancur di depan mereka. Rina bangkit dari sofa. Ayo cepat kemasi barangmu. Perlu kuambilkan kardus? Suaranya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Justru terdengar nada tidak sabar. Anissa menatap Rina sejenak. Adik ipar yang sejak hari pernikahan mengejeknya. Orang yang selama 2 tahun tidak pernah membelanya. Dari wajah yang bahkan tidak mau menatapnya itu, Anissa sadar tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Pandangannya beralih ke meja makan. Ayah mertuanya, Hardiman, duduk dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya bertaut, hanya menatap meja. Bibirnya beberapa kali bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Satu-satunya orang di rumah ini yang merasa bersalah padanya, tetapi rasa bersalah itu selalu diekspresikan dengan keheningan. Anissa perlahan melintasi ruang tamu dan masuk ke kamar. Ia membuka lemari. Meskipun sudah 2 tahun tinggal di sini, pakaiannya hanya menempati satu sudut kecil. 1 koper kecil dan 1 tas jinjing sudah cukup. Anissa melipat pakaiannya satu persatu dan memasukkannya ke dalam koper. Tangannya gemetar tetapi gerakannya tenang. Ia mengeluarkan foto ibunya dari laci terdalam dan mendekapnya di dada. Hanya ini yang tidak boleh rusak. Setelah selesai berkemas, Anissa kembali ke ruang tamu. Hartini masih duduk di sofa, menatapnya dengan tajam. Tatapan yang menyuruhnya cepat pergi. Rina berdiri dengan tangan bersedekap. Hardiman masih menunduk. Bimo tidak bergerak seinci pun dari jendela. Anissa menegakkan kopernya dan meluruskan punggungnya. Lalu ia menatap lurus ke arah Hartini dan membuka mulut. Saya akan pergi sekarang. Suaranya tidak bergetar. Air matanya juga sudah berhenti. Anissa mengambil napas sejenak lalu melanjutkan, tapi kalian akan menyesal suatu hari nanti. Alis Hartini terangkat. Bibirnya menyeringai. Orang kampung sok-sokan mau balas dendam dengan jual kerang. Rina tertawa kecil di sebelahnya. Anissa tidak menjawab lagi. Tidak perlu. Anissa berjalan ke pintu depan dan memakai sepatunya. Saat ia membuka pintu sambil menarik kopernya, hujan turun di luar. Anissa tidak punya payung. Ia terus berjalan. Roda kopernya berdecit di aspal yang basah. Tetesan hujan jatuh di kepalanya, di bahunya, di atas foto ibunya yang ia dekap. Khawatir fotonya basah, Anissa memasukkannya lebih dalam ke balik jaketnya. Saat keluar dari gang dan sampai di jalan besar, hujan semakin deras. Rambutnya menempel di wajah, pakaiannya basah dan berat. Mobil-mobil melaju kencang, menyipratkan air, tetapi Anissa tidak menghindar. Sambil berjalan, air matanya tumpah. Ia mencoba menahannya, tetapi kali ini tidak bisa. Mengetahui suaranya akan tersamar oleh deru hujan, Anissa menangis tanpa suara sambil terus berjalan 2 tahun. 2 tahun ia bangun setiap subuh untuk memasak, menyiapkan hidangan lebaran sampai tangannya melepuh, berusaha tersenyum meski dihina. Waktu selama itu terasa luruh bersama air hujan di atas aspal, tetapi Anissa tidak berhenti. Langkahnya tidak melambat, kepalanya tidak menunduk, punggungnya basah kuyup. Sepatunya tergenang air, tetapi Anissa terus menatap ke depan. Ia adalah orang yang bisa berenang di tengah ombak musim dingin di Laut Bintan. Hujan seperti ini tidak akan membuatnya menyerah. Sesampainya di bawah atap halte bus, Anissa mengeluarkan ponselnya dengan tangan basah. Ia menggulir daftar kontak dan berhenti pada satu nama, Dewi, teman sekampungnya dari Bintan yang membuka warung makan di Jakarta. Satu-satunya orang yang ia kenal baik. Telepon berdering 3 kali sebelum Dewi mengangkatnya. Anissa, kenapa malam-malam begini? Anissa mencoba bicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Selama beberapa detik tidak ada suara yang keluar. Dewi, aku diusir dari rumah mertuaku. Keheningan singkat di seberang sana. Lalu suara Dewi kembali terdengar, tegas namun hangat. Kamu di mana? Aku jemput. Dan tangis yang ia tahan akhirnya pecah. Di tengah deru hujan,
Di bawah atap hal tebus, Anissa menangis terseduh-seduh dengan ponsel menempel di telinga. Malam itu, Anissa diusir dari rumah mertuanya. Ia tidak punya apa-apa. Satu koper, satu tas, dan selembar foto ibu di dadanya. Itulah yang tersisa. Tetapi malam itu, Anissa berjanji pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Setelah menyentuh dasar, satu-satunya jalan adalah naik. Hujan turun semalaman, tetapi pagi pasti akan datang. Perceraian itu selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Seminggu setelah Anissa diusir, pengacara Bimo menghubunginya. Isinya adalah tawaran cerai baik-baik tanpa uang kompensasi. 2 tahun pernikahan. Waktu yang ia habiskan untuk memasak setiap subuh, menyiapkan hidangan lebaran sampai tangannya melepuh, penelan hinaan, kini diselesaikan dengan selembar kertas. Anissa memegang dokumen itu dan menatapnya lama. Untuk mendapatkan kompensasi, ia harus berjuang. Untuk berjuang, ia butuh pengacara. Untuk menyewa pengacara, ia butuh uang. Saat ini Anissa tidak punya semua itu. Lebih dari segalanya, ia tidak ingin lagi terikat dengan orang-orang ini. Ia ingin memutuskan hubungan secepat mungkin. Anissa menandatangani surat itu. Tanpa gemetar, tanpa penyesalan, saat membubuhkan tanda tangannya, ia mengepalkan tangannya. Ini bukan menyerah, ini pilihan, katanya pada diri sendiri. Pada hari perceraiannya disahkan, Anissa keluar dari kantor pengadilan agama dan menatap langit. Langit yang cerah. Langit cerah yang terasa menyakitkan, namun kemudian terasa melegakan. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Kata-kata itu bergema di benaknya. Awal yang baru dimulai di sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Sahabatnya, Dewi, turun tangan membantunya. Dewi yang memiliki warung makan kecil di Jakarta menemukan kamar kos seharga 1 juta per bulan dengan uang jaminan 3 juta melalui kenalannya. Uang jaminan itu dipinjamkan oleh Dewi, ini pinjaman ya. Nanti kamu bayar, tapi tanpa bunga, jadi santai saja. Dewi menyerahkan amplop sambil tersenyum. Ketika Anissa berkata ia merasa tidak enak, Dewi menepisnya. Kalau tidak enak, nanti bantu-bantu di warungku saja sekali-sekali. Cukup, kamar kos itu sangat kecil. Buka pintu langsung dapur, 2 langkah sudah tempat tidur. Hanya itu. Dindingnya mengelupas di beberapa tempat dan air keran terkadang berwarna keruh. Tapi bagi Anissa, itu sudah cukup. Ruang di mana tidak ada yang menghinanya, kamar di mana ia tidak perlu merasa sungkan. Itu 100 kali lebih nyaman daripada kamar utama di rumah mertuanya. Anissa langsung mulai bekerja keesokan harinya. Siang hari, ia bekerja paruh waktu di sebuah Alfamart dekat kosnya. Masuk jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Berdiri di depan kasir, merapikan produk kedaluarsa, mengepel lantai, menata barang kiriman. Makan siangnya adalah roti atau nasi bungkus yang mendekati tanggal kedaluarsa. Mulai jam 3 sore, pekerjaan sebagai perawat lansia menantinya. Ia sudah punya sertifikatnya sejak sebelum menikah. Ia mengunjungi rumah para lansia yang tinggal sendiri, menyiapkan makanan, membantu mandi, dan menjadi teman bicara. Pekerjaannya baru selesai lewat jam 9 malam, dan ia baru sampai di kos lewat jam 10. Setelah mandi, sudah jam 11 malam. Alarm akan berbunyi jam 5 pagi, jadi waktu tidurnya hanya sekitar 4 jam. Itu pun seringkali tidak nyenyak. Ia sering terjaga, menatap langit-langit kamar. Lalu alarm berbunyi dan ia harus kembali ke Alfamart. Hari-hari seperti itu terus berulang. Apakah tidak lelah? Tentu saja. Kakinya bengkak, punggungnya terasa mau patah. Terkadang, saat berdiri di kasir, ia hanya ingin memejamkan mata selama 3 detik. Tetapi Anissa tidak berhenti. Jika berhenti, ia akan terlalu banyak berpikir. Jika terlalu banyak berpikir, ia takut akan hancur. Salah satu lansia yang dirawat Anissa adalah Nenek Ratmi. Usianya 80-an dan sulit berjalan karena masalah lutut. Awalnya ia bersikap waspada. Sepertinya perawat sebelumnya tidak ramah. Tetapi Anissa setiap hari menyiapkan makanan dengan tulus. Ia menyesuaikan rasa sayur lodeh agar pas dengan selera nenek dan tidak pelit minyak kelapa saat menumis. Saat memandikan, ia selalu mengecek suhu air. Saat mencuci rambutnya, ia memijat kulit kepalanya dengan lembut. Saat membersihkan kakinya,
ia menggosok telapak kaki yang kapalan dengan hati-hati. Sekitar 2 bulan kemudian, nenek itu menggenggam tangan Anissa erat. "Dok, tanganmu hangat sekali ya." Saat tangan keriput nenek itu menggenggam tangannya, mata Anissa terasa panas. Selama 2 tahun di rumah mertuanya, memasak, mencuci, melayani, ia tidak pernah mendengar kata-kata itu, kata hangat. Satu kata itu meresap ke dalam hatinya yang kering. "Terima kasih, Nek." Anissa menggenggam balik tangan nenek itu dengan kedua tangannya. Hanya itu yang bisa ia katakan. Jika bicara lebih banyak, ia takut akan menangis. Di malam hari Anissa duduk di depan foto ibunya yang ia letakkan di rak kecil di kamarnya. Di kamar sempit itu dengan hanya cahaya lampu meja, ia menatap wajah ibunya. "Ibu, aku baik-baik saja. Lelah tapi baik-baik saja. Aku hidup seperti yang ibu ajarkan. Bersikap baik pada orang lain, mencari uang dengan tenagaku sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Aku hidup seperti itu." Ibunya di foto selalu tersenyum. Senyum itu seolah berkata tidak apa-apa. Dan setiap malam Anissa mengakhiri harinya di depan foto itu. Suatu hari Dewi meneleponnya. "Anissa, ada yang mau aku sampaikan. Bimo sudah menikah lagi sama perempuan bernama Sandra." Anissa terdiam memegang telepon. 3 detik, 5 detik, 10 detik. Setelah hening sejenak, Anissa angkat bicara. "Oh ya, baguslah." Suaranya datar, ekspresinya tidak berubah. Dewi bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Anissa menjawab iya. Tetapi malam itu saat mandi, Anissa menangis. Menangis tanpa suara. Nami, ia membiarkan air shower membasahi wajahnya dan air matanya mengalir. Bukan karena penyesalan, bukan karena merasa 2 tahunnya sia-sia. Hanya saja fakta bahwa ia telah dibuang, bahwa ia begitu mudah digantikan, sekali lagi menusuk hatinya. Setelah mandi, ia berdiri di depan cermin, menatap matanya yang bengkak dan berkata pada diri sendiri, "Cukup menangis hari ini. Besok tidak lagi." Dan benar saja, keesokan harinya Anissa tidak menangis lagi. Sementara Anissa berjuang dari bawah, keluarga mantan mertuanya bergerak ke arah sebaliknya. Setelah Sandra masuk, PT Samudra Jaya milik ayahnya mulai berinvestasi seperti yang dijanjikan. Uang besar masuk, gaji karyawan yang tertunggak terbayarkan, dan proyek yang mangkrak dilanjutkan. Hartini sangat puas, ia merasa menantu pilihannya telah menyelamatkan keluarga. Tetapi di balik itu, benih kehancuran sudah ditanam. Sandra mulai menggunakan kartu kredit perusahaan. Ia sering keluar masuk butik-butik mewah di mall, membeli tas dan jam tangan impor secara online. Tagihan kartu kreditnya mulai mencapai puluhan juta sebulan. Rina juga ikut-ikutan. Ia sering pergi bersama Sandra membeli baju dan kosmetik bermerek. Karena Sandra yang bayar, ia tidak merasa terbebani. Rina merasa kakak ipar barunya jauh lebih berkelas daripada yang lama. Masalah yang lebih besar adalah ayah Sandra. Dengan dalih investasi bersama, PT Samudra Jaya perlahan-lahan menyedot dana perusahaan Hardiman. Di atas kertas, semuanya terlihat seperti penarikan investasi yang sah, tetapi kenyataannya dana itu dialihkan ke rekening lain milik PT Samudra Jaya. Bimo merasa ada yang aneh, tetapi setiap kali ayah Sandra menyodorkan dokumen, meski curiga, ia akhirnya tetap menandatanganinya. Ia takut jika investasi ini gagal, perusahaannya akan kembali goyah. Hardiman juga sama. Hatinya merasa tidak tenang, tetapi ia memilih diam di depan uang yang masuk. Bagaikan katak dalam panci yang airnya dipanaskan perlahan, tidak ada yang sadar untuk melompat keluar. Hanya Hartini yang masih tidak melihat kenyataan. Ia senang dengan hadiah-hadiah mahal dari Sandra. Ia bangga bisa pamer saat bermain golf dengan ayah Sandra. Memang menantu itu harus dilihat bibit, bebet, bobotnya, katanya berulang kali. Dan di dalam kata-kata itu selalu tersirat perbandingan dengan Anissa. Mereka tidak tahu. Menantu dari kampung yang mereka usir itu kini bekerja di Alfamart setiap subuh, menggenggam tangan lansia setiap malam, dan dengan gigih membangun kembali hidupnya. Dan mereka tidak tahu bahwa sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup menantu itu akan segera datang. Awal musim panas 2022, suatu hari, Anissa mendapat hari libur penuh dari Alfamart dan pekerjaannya sebagai perawat. Libur total pertama dalam sebulan. Pagi itu ia bangun dan hanya menatap langit-langit kamar.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya ia sudah lupa cara beristirahat. Setelah berbaring cukup lama, Anissa memakai sepatu olahraganya dan keluar. Ia hanya ingin mencari angin. Kakinya membawanya ke kawasan Ancol. Ia berjalan pelan di sepanjang tepi laut, angin meniup rambutnya, dan sinar matahari berkilauan di permukaan air. Orang-orang bersepeda, pasangan berbaring di atas tikar, anak-anak bermain dengan anjing. Anissa berjalan sambil memandangi pemandangan biasa itu. Hari ini saja, ia ingin berjalan tanpa berpikir. Tetapi Anissa belum tahu, jalan-jalan biasa ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Awal musim panas 2022, Ancol. Anissa berjalan pelan di sepanjang jalur pejalan kaki tepi laut, angin berhembus dari laut, dan cahaya matahari pecah menjadi kilauan kecil di permukaan air. Ini adalah hari libur penuh pertamanya setelah sebulan bekerja tanpa henti di Alfamart dan sebagai perawat lansia. Ia duduk di sebuah bangku dan minum kopi kaleng dari mesin penjual otomatis. Rasa hangat kopi yang mengalir di tenggorokannya terasa nikmat. Jika ia memejamkan mata, seolah-olah ia bisa mendengar suara ombak di Bintan. Sudah berapa lama ia tidak merasakan ketenangan seperti ini? Tiba-tiba terdengar teriakan. Mata Anissa langsung terbuka. Sumber suara itu berasal dari arah dermaga, sekitar 30 meter darinya. Terdengar suara air bergejolak di bawah dermaga beton, dan suara seorang pria melengking panik. Kirana, Kirana. Anissa menjatuhkan kaleng kopinya dan langsung berdiri. Ia berlari ke arah dermaga. Orang-orang mulai berkerumun, tetapi tidak ada yang berani masuk ke air. Dari atas pagar pembatas, ia melihat seorang anak perempuan kecil, sekitar 6 tahun, meronta-ronta di dalam air. Tangan mungilnya sesekali muncul ke permukaan sebelum tenggelam lagi. Suara batuknya mulai melemah. Di atas dermaga, seorang pria berdiri. Ia sudah menggulung lengan ke mejanya dan berada di tepi air, tetapi tidak berani melangkah lebih jauh. Jelas sekali, ia tidak bisa berenang. Wajah pria itu pucat pasi karena panik, dan ia terus memanggil nama anaknya sekuat tenaga. Kirana, tolong, siapapun tolong. Anak saya tenggelam. Orang-orang di sekitar mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon 119, tetapi tidak ada yang berani melompat. Area di sekitar dermaga Ancol bisa tiba-tiba menjadi dalam, dan meskipun awal musim panas, airnya masih dingin. Semua orang tahu risiko jika ikut melompat. Tubuh Anissa bergerak lebih dulu, bukan karena pikiran. Sebelum otaknya sempat memproses, tubuhnya sudah bereaksi. Anissa melepaskan jaketnya dan melemparkannya ke atas pagar. Tanpa sempat melepas sepatu, ia menuruni tangga dermaga. Tangga beton itu licin, tetapi ia tidak ragu. Biur, saat tubuh Anissa masuk ke dalam air, hawa dingin langsung menyelimutinya. Meskipun bulan Juni, air laut Jakarta masih terasa dingin. Tetapi bagi Anissa, ini bukan apa-apa. Ia adalah orang yang tumbuh dengan mencari kerang di Laut Bintan saat musim dingin. Gadis yang biasa menyelam dengan tubuh telanjang di air laut yang membekukan selama beberapa menit, kini sedang membelah air di Ancol. Mata Anissa mencari-cari anak itu di dalam air yang keruh. Anak itu mulai tenggelam. Tubuh mungilnya terbawa arus tanpa daya. Anissa mengayuh lengannya sekuat tenaga untuk mendekat. Ia meraih tubuh anak itu dengan satu lengan dan menariknya ke permukaan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak sudah pegang. Wajah anak itu muncul di permukaan, tetapi tidak ada reaksi. Matanya terpejam, bibirnya membiru. Jantung Anissa berdebar kencang, tetapi ia tidak panik. Tidak ada waktu untuk panik. Anissa memeluk anak itu dan berenang dengan satu tangan menuju tangga. Di atas, pria itu mengulurkan tangannya untuk menerima anaknya, dan orang-orang di sekitar membantu menarik Anissa naik. Begitu keluar dari air, Anissa langsung berlari ke sisi anak itu. Ia meletakkan telinganya di dada anak yang terbaring di lantai beton. Tidak ada suara napas. Seketika, suara ibunya terngiang di telinganya. Orang yang tinggal di dekat laut wajib tahu ini. Pemandangan saat ibunya menunjukkan cara menekan dada pada boneka peraga, ingatan saat ia menirukan gerakan tangan ibunya, semua itu muncul dengan jelas. Anissa menumpuk kedua tangannya di tengah dada anak itu. Dengan lengan lurus, ia menekan dada dengan kuat. 1, 2, 3. Secara teratur, dalam, dan cepat.
Setelah 30 kali tekanan, ia mengangkat dagu anak itu untuk membuka jalan napas. Ia menutup hidung anak itu dan meniupkan napas ke mulutnya, lalu kembali menekan dada. Suasana di sekitar menjadi hening. Orang-orang yang tadi berbisik-bisik kini menahan napas menyaksikan Anissa dan anak itu. Ayah anak itu berlutut dengan kedua tangan terkepal. Bibirnya bergetar, tetapi sepertinya tidak ada suara yang bisa keluar. 1 menit berlalu, tidak ada reaksi. Keringat mulai membasahi dahi Anissa, tetapi ia tidak berhenti. 30 kali tekanan dada lagi, lalu 2 kali napas bantuan. Lengannya mulai gemetar, tetapi ia tidak mengurangi kekuatan. 2 menit kemudian, tubuh anak itu bergerak. Lalu, air menyembur dari mulutnya. Anissa dengan cepat memiringkan tubuh anak itu agar air bisa keluar. Anak itu terus batuk mengeluarkan air dan perlahan matanya yang mungil terbuka. Saat mata anak itu terbuka, seruan lega terdengar dari kerumunan. Seseorang bertepuk tangan dan desahan napas lega terdengar di mana-mana. Ayah anak itu merangkak mendekat dan memeluk anaknya. Jasnya basah kuyup dan air mata mengalir deras di pipinya. Bahu pria itu bergetar hebat saat ia menangis sambil memeluk anaknya. Terima kasih banyak. Manita, bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini? Pria itu terus membungkuk kepada Anissa sambil memeluk anaknya. Suaranya serak karena tangis, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Anissa terduduk lemas. Seluruh tubuhnya basah, lengannya gemetar, dan jantungnya masih berdebar kencang. Tetapi melihat anak itu membuka mata, seluruh ketegangannya lenyap, dan air matanya pun tumpah. Selamat. Anak itu selamat. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Petugas medis memasangkan masker oksigen pada anak itu dan memindahkannya ke tandu. Ayah anak itu ikut naik ke ambulans, tetapi sebelum pintu ditutup, ia melompat turun dan berlari kembali ke Anissa. Maaf, setidaknya saya harus tahu nama Anda, nomor telepon Anda. Kumohon. Pria itu buru-buru mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya dan memberikannya kepada Anissa. Dengan tangan gemetar, Anissa menerima kartu nama itu. Adi Wijaya, Hakim Ketua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anissa tidak begitu mengerti apa arti jabatan itu. Ia tahu itu adalah seorang hakim, tetapi ia tidak tahu apa hubungannya dengan hidupnya. Yang terpatri di hatinya adalah air mata seorang ayah yang hampir kehilangan putrinya, sosoknya yang menangis sambil memeluk anaknya. Dia ayah yang baik. Hanya itu yang ia pikirkan. Anissa duduk di bangku dengan pakaian basah, menyaksikan ambulans pergi. Suara siren menjauh dan kerumunan pun bubar. Angin yang meniup tubuhnya yang basah membuatnya menggigil, tetapi Anissa tidak punya tenaga untuk bangkit. Setelah duduk cukup lama, ia akhirnya bangkit dan kembali ke kosnya. Begitu membuka pintu, matanya langsung tertuju pada foto ibunya di rak. Tanpa mengganti pakaian basah, Anissa terduduk di depan foto itu. Air matanya bercampur dengan air yang menetes dari rambutnya. Ibu, berenang yang ibu ajarkan hari ini menyelamatkan nyawa orang. Suaranya bergetar. RJP yang ibu ajarkan menyelamatkan nyawa seorang anak. Kalau ibu tidak mengajariku, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa hari ini. Anissa menangis lama sambil menatap senyum ibunya di foto. Sesuatu yang menjadi bahan ejekan di rumah mertuanya, masa lalu yang dianggap kampungan karena hanya bisa mencari kerang di Bintan, semua itu hari ini telah menyelamatkan nyawa seorang anak. Malam itu Anissa tertidur sambil memeluk foto ibunya. Ia belum tahu selembar kartu nama yang ia terima hari ini akan membawa hidupnya ke arah mana. Kirana Putri Adi Wijaya baru diperbolehkan pulang 3 hari kemudian. Setelah observasi di rumah sakit, kondisi fisiknya membaik, tetapi ia mengalami trauma terhadap air. Setiap kali mandi dan air mengenai wajahnya, ia akan berteriak. Malam hari, ia sering terbangun menangis karena mimpi tenggelam. Adi Wijaya hanya bisa memeluk putrinya. Di pengadilan ia adalah orang yang paling tegas dan cermat, tetapi di hadapan putrinya yang menangis, ia hanyalah seorang ayah yang bingung, dan Adi Wijaya punya satu tugas penting. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wanita yang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Ia menghubungi nomor telepon yang diberikan Anissa.
Jika Anda ada waktu, saya ingin sekali mentraktir Anda makan. Saya sudah memesan tempat di restoran yang bagus. Anissa ragu sejenak, lalu dengan sopan menolak. Terima kasih, tapi tidak perlu. Saya merasa tidak enak. Anak Bapak selamat saja sudah cukup bagi saya. Meskipun telepon ditutup, Adi Wijaya tidak bisa tenang. Membalas penyelamat nyawa putrinya hanya dengan satu panggilan telepon terasa sangat tidak pantas. Beberapa hari kemudian, Adi Wijaya datang langsung ke Alfamart tempat Anissa bekerja. Ia membawa 2 tas kertas di tangannya. Anissa terkejut melihat Adi Wijaya masuk. Ini apa, Pak? Adi Wijaya meletakkan tas kertas itu di atas meja kasir. Di dalamnya ada selimut lembut dan sebuah termos. Waktu itu Anda pasti sangat kedinginan setelah melompat ke air dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan barang mahal, tapi saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau menerimanya. Bukan restoran mewah, melainkan selimut dan termos. Dari hadiah itu Anissa bisa merasakan ketulusan pria ini, bukan ucapan terima kasih formalitas, melainkan kekhawatiran yang tulus terhadap dirinya yang melompat ke air dingin hari itu. Anissa tersenyum kecil dan menerima tas kertas itu. Terima kasih, akan saya pakai. Itu adalah pertemuan kedua mereka. Pertemuan ketiga bukan diinisiasi oleh Adi Wijaya, melainkan oleh Kirana. Hari itu adalah pertama kalinya Kirana keluar rumah setelah dari rumah sakit. Adi Wijaya sedang berjalan-jalan di taman bersama Kirana ketika Kirana tiba-tiba menarik ujung celananya. Ayah, aku mau ketemu kakak yang menyelamatkanku lagi. Adi Wijaya menatap putrinya. Kenapa? Waktu dipeluk kakak itu rasanya hangat. Seperti ibu. Satu kalimat dari anak berusia 6 tahun itu membuat hati Adi Wijaya terenyuh. Kirana yang kehilangan ibunya saat berusia 4 tahun hampir tidak pernah mengucapkan kata ibu. Dan anak itu merasakan kehangatan seorang ibu dari wanita yang baru pertama kali ia temui. Adi Wijaya membawa Kirana ke Alfamart tempat Anissa bekerja. Begitu melihat Anissa, Kirana langsung memeluk kakinya. Anissa terkejut dan berjongkok. Lalu Kirana memeluk lehernya dengan kedua tangan mungilnya. Cukup lama Kirana memeluknya di tengah Alfamart, lalu ia mengangkat kepala dan menatap Anissa. Kakak, boleh aku kesini lagi? Mata Anissa terasa panas, ia mengangguk sambil mengelus kepala Kirana. Tentu, datang saja kapanpun kamu mau. Sejak hari itu, pertemuan mereka bertiga menjadi hal yang wajar. Awalnya, Adi Wijaya datang ke Alfamart dengan alasan Kirana ingin bertemu. Lama-kelamaan mereka berjalan-jalan bersama di taman dekat sana, lalu mampir ke warung untuk makan bakso bersama. Kirana selalu duduk menempel di samping Anissa dan tertawa geli setiap kali Anissa membersihkan saus di sudut bibirnya. Adi Wijaya hanya tersenyum tenang melihat pemandangan itu dari seberang meja. Mereka juga pergi ke kebun binatang. Kirana merengek ingin melihat jerapah, jadi mereka bertiga pergi ke Ragunan. Tapi sepertinya Kirana lebih senang berjalan sambil menggandeng tangan Anissa daripada melihat jerapah. Setiap kali Anissa menyebutkan nama binatang, Kirana menirukannya sambil tertawa. Saat Anissa membelikan es krim, mereka duduk berdampingan di bangku dan memakannya bersama. Anissa sadar waktu yang ia habiskan bersama anak ini juga menjadi penyembuh bagi dirinya. Hatinya yang tertutup rapat setelah 2 tahun di rumah mertua dan hari-hari berat setelah perceraian perlahan mulai terbuka oleh tawa Kirana. Sekitar sebulan kemudian, Anissa menawarkan diri untuk mengajari Kirana berenang. Kirana, mau kakak ajari berenang? Rasa takut pada air bisa hilang kalau kita berteman dengan air. Kirana menggeleng kuat. Tidak mau, takut. Anissa berjongkok menyamakan tinggi badannya dengan Kirana dan memegang kedua tangannya. Dulu kakak juga takut laut, tapi ibu kakak memegang tangan kakak. Setelah itu, tidak takut lagi. Kakak janji akan pegang tangan Kirana erat-erat. Tidak akan kakak lepas. Kirana menatap mata Anissa lama. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, janji tidak akan dilepas? Iya, janji. Mereka mulai di kolam renang, anak-anak yang dangkal. Anissa memegang kedua tangan Kirana dan melatihnya mencelupkan kaki ke air perlahan. Awalnya, bahkan saat air baru setinggi mata kaki, Kirana sudah tegang. Tetapi setiap kali Anissa memegang tangannya dan berkata, bagus Kirana, ketegangannya perlahan mereda. Seminggu kemudian, Kirana sudah berani masuk ke air setinggi dada. 2 minggu kemudian,
ia sudah bisa menendang-nendang air sambil berpegangan pada Anissa. Sebulan kemudian, Kirana berenang sejauh 3 meter sendirian tanpa pegangan. Begitu keluar dari air, Kirana berlari memeluk Anissa sambil berteriak, "Aku bisa sendiri, kakak, aku bisa berenang sendiri." Anissa tertawa sambil mengangkat Kirana. Adiwijaya menyaksikan semua itu dari balik kaca kolam renang. Matanya berkaca-kaca. Suatu malam, setelah Kirana tidur, Adiwijaya menceritakan kisahnya kepada Anissa. Kisah tentang istrinya yang meninggal karena kecelakaan mobil saat Kirana berusia 2 tahun. Kisah tentang 4 tahun membesarkan putrinya sendirian, bolak-balik antara pengadilan dan penitipan anak. Kisah tentang beban di hatinya karena putrinya tidak memiliki ibu. Suara Adiwijaya datar, tetapi jari-jarinya yang memegang cangkir kopi menegang. Anissa hanya mendengarkan. Tanpa menyela, tanpa berkata sabar ya, ia hanya mendengarkan. Anissa tahu yang dibutuhkan pria ini bukanlah kata-kata penghiburan, melainkan seseorang yang mau mendengarkan ceritanya sampai selesai. Setelah Adiwijaya selesai bercerita, Anissa dengan tenang angkat bicara. Ia menceritakan masa lalunya dengan jujur. Bahwa ia berasal dari desa nelayan di Bintan, bahwa ibunya meninggal muda, bahwa ia dihina di rumah mertuanya, tentang perselingkuhan suaminya dan pengusirannya, tentang bagaimana ia bertahan hidup dengan bekerja di Alfamart dan menjadi perawat lansia setelah bercerai. Ia tidak menyembunyikan apapun, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Setelah selesai mendengarkan, Adiwijaya menatap Anissa lama. Lalu perlahan ia berkata, "Masa lalu Anda tidak penting bagi saya. Saya mencintai Anissa yang sekarang." Mata Anissa membelalak. Ia tidak menduga kata-kata itu. Ia beberapa kali membuka mulut hendak bicara, tetapi kemudian menutupnya lagi. Akhirnya ia hanya menunduk dan tersenyum kecil. Ada air mata di sudut matanya, tetapi bukan air mata kesedihan. Beberapa hari kemudian, momen paling tak terlupakan dalam hidup Anissa datang. Suatu sore di musim gugur, saat mereka bertiga duduk di bangku taman. Kirana duduk di antara Anissa dan Adiwijaya makan es krim. Setelah es krimnya habis, Kirana meraih tangan Anissa. Tangan mungilnya menggenggam jari-jari Anissa satu persatu. Ke Anissa, "Iya." Kirana mendongak menatap Anissa. Mata anak 6 tahun itu penuh keseriusan. Setelah beberapa kali ragu, dengan suara lirih ia berkata, "Kak Anissa, bolehkah aku memanggilmu?" "Mama?" Suara angin di taman seolah berhenti. Napas Anissa tertahan. Sesuatu yang hangat membuncah dari dalam dadanya. Bibirnya bergetar dan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk. Kirana memeluknya. "Mama." Satu kata itu membuat pertahanan Anissa runtuh. Ia memeluk Kirana erat dan menangis tanpa suara. Adiwijaya yang menyaksikan dari samping juga menangis. Ia merangkul keduanya. Mereka bertiga berpelukan lama di bangku taman itu. Sinar matahari musim gugur jatuh dengan hangat menyelimuti mereka, namun di satu sisi hati Anissa masih ada sedikit kecemasan. Adiwijaya adalah putra sulung dari keluarga terpandang di dunia hukum. Ayahnya seorang mantan hakim agung, ibunya sangat menjunjung tinggi etiket. Apakah orang tuanya bisa menerima dirinya yang berasal dari desa dan seorang janda? Pengalaman pernah dibuang oleh keluarga mertua membuat kecemasan itu sulit hilang. Akhir musim gugur 2022, Adiwijaya berkata kepada Anissa, "Anissa, saya ingin melihat laut di kampung halamanmu. Maukah kau menemaniku?" Anissa ragu sejenak. Bintan, tempat yang diejek oleh keluarga mantan mertuanya, tempat yang dihina karena hanya tempat mencari kerang. Tetapi di mata Adiwijaya tidak ada ejekan. Hanya ada ketulusan. "Baiklah, ayo kita pergi." Mereka bertiga pergi ke Bintan. Anissa, Adiwijaya, dan Kirana. Laut Bintan di bulan November terasa dingin, tetapi jernih. Sinar matahari terhampar panjang di cakrawala dan suara ombak yang menghantam bebatuan terdengar berirama. Kirana, yang baru pertama kali melihat laut, matanya berbinar-binar. Ia berlari-lari di pasir dengan kaki telanjang sambil tertawa. Anissa berdiri di pantai tempat ia biasa bermain saat kecil, merasakan angin. Sudah hampir 10 tahun ia meninggalkan laut ini. Setiap kali kembali, lautnya tidak pernah berubah.
tetapi dirinya sudah sangat berubah. Adi Wijaya berdiri di samping Anissa. Setelah lama memandangi laut, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat Anissa menoleh, Adi Wijaya sudah berlutut dengan satu kaki. Aku akan melindungi Anissa dan Kirana seumur hidupku. Maukah kau menjadi keluargaku? Suara ombak menyelimuti mereka. Bibir Anissa bergetar. Air mata mengalir lebih dulu sebelum ia bisa menjawab. Saat Anissa mengangguk, Kirana berlari dan memeluk kaki mereka berdua. Ayah mama, kita sekarang keluarga beneran? Adi Wijaya tertawa sambil mengangkat Kirana. Iya, keluarga beneran. Di laut yang pernah menjadi saksi ejekan awal baru Anissa dimulai, tetapi Anissa masih punya satu rintangan lagi. Orang tua Adi Wijaya. Ayah Adi Wijaya, Santoso, adalah seorang mantan hakim agung, namanya sangat dihormati di dunia hukum. Ibunya, Sundari, adalah wanita yang telah hidup puluhan tahun dalam lingkungan yang penuh etiket sebagai istri seorang hakim agung. Pertemuan pertama mereka diadakan di rumah orang tua Adi Wijaya di kawasan Menteng, Jakarta. Anissa mengenakan gaun sederhana, tetapi tangannya berkeringat. Saat pintu terbuka dan Sundari muncul, tanpa sadar Anissa teringat wajah mantan ibu mertuanya Hartini. Dadanya terasa sesak. Bagaimana jika aku mendengar kata-kata yang sama lagi? Dihina karena dari kampung, karena janda, karena tidak pantas. Saat mereka duduk berhadapan di ruang tamu, Santoso yang pertama kali angkat bicara, suaranya berat dan rendah. Jadi, Anda yang menyelamatkan cucu saya? Anissa menegakkan punggungnya dan menjawab. Iya Bapak. Saat melihat anak itu tenggelam, tubuh saya bergerak sendiri. Santoso menatap Anissa lama. Tatapan mata yang telah puluhan tahun menilai orang di pengadilan. Anissa tidak menghindarinya. Tangannya yang gemetar ia kepal erat di pangkuan, tetapi matanya menatap lurus. Santoso mengangguk. Seorang mantan hakim agung tidak punya hak untuk mempersoalkan penyelamat nyawa cucunya. Sundari awalnya tidak banyak bicara. Ia menyajikan teh, menawarkan buah, dan mengangguk saat Anissa bicara, tetapi ekspresinya sulit ditebak. Anissa merasa takut dengan keheningan itu, tetapi ia tidak terburu-buru. Ia percaya ketulusan akan tersampaikan meski butuh waktu. Menjelang akhir pertemuan, saat Anissa hendak berpamitan di pintu depan, Sundari dengan lembut memegang tangannya. Anda yang menyelamatkan cucu kami ya. Terima kasih pilihan Adi. Kami percaya. Tangan Sundari terasa hangat dan satu kalimat itu meresap jauh ke dalam hati Anissa. Betapa berbedanya dengan kalimat pertama yang dilontarkan Hartini di hari pernikahannya. Posisi yang sama sebagai ibu mertua, tetapi betapa berbedanya sikap mereka. Saat keluar dari rumah itu, Anissa membungkuk dalam-dalam. Matanya terasa panas, tetapi kali ini air mata kebahagiaan. Musim semi 2023, sebuah pernikahan yang sederhana namun hangat dilangsungkan. Bukan di gedung mewah, melainkan di sebuah taman. Tamunya tidak banyak, tetapi semua yang datang tulus memberikan restu. Orang tua Adi Wijaya duduk di barisan depan dan Dewi datang untuk memeluk Anissa erat. Anissa, aku ikut bahagia sampai mau nangis. Mata Dewi berkaca-kaca. Kirana dengan gaun putih berdiri di samping Anissa memegang buket bunga. Wajahnya menunjukkan bahwa dialah orang yang paling bahagia di dunia. Saat penghulu menanyakan kesediaan mereka, Kirana tidak tahan dan berteriak. Ayah, harus baik-baik sama mama ya. Para tamu tertawa. Adi Wijaya juga tertawa sambil mengelus kepala Kirana. Anissa tertawa dan menangis bergantian. Perjalanan panjang yang ia lalui untuk sampai di hari ini terasa membanjiri hatinya. Kehidupan setelah menikah adalah sesuatu yang tidak pernah Anissa bayangkan. Tahun 2024, seorang putra lahir dan awal 2026, seorang putri menyusul. Termasuk Kirana, ia menjadi ibu dari 3 orang anak. Adi Wijaya mencintai semua anaknya tanpa membeda-bedakan. Setiap pagi ia mengelus kepala mereka satu persatu dan menyapa. Setiap akhir pekan ia mengajak Kirana ke kolam renang. Saat Kirana pamer, ayah, hari ini aku bisa berenang 25 meter tanpa henti. Adi Wijaya akan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berputar. Orang tuanya juga memperlakukan Anissa dengan hangat. Setiap lebaran, Sundari memuji masakan Anissa dan mengirimkan baju-baju untuk anak-anak. Santoso, meskipun pendiam,
Saat Kirana memenangkan lomba renang, ia menatap Anissa dan mengangguk. Tentu saja ibunya yang mengajarinya dengan baik. Satu kalimat itu lebih berharga dari pujian apapun bagi Anissa. Sementara Anissa membangun kebahagiaan di keluarga barunya, keluarga mantan mertuanya menempuh jalan yang berlawanan. Investasi bersama yang dimulai setelah Sandra masuk awalnya memang terlihat menguntungkan. Tetapi di baliknya, PT Samudra Jaya milik ayah Sandra secara sistematis menyedot dana perusahaan Hardiman. Dengan dalih penarikan investasi, biaya konsultan, dana yang seolah-olah sah di atas kertas itu mengalir ke rekening PT Samudra Jaya. Sandra juga ikut andil. Ia menghabiskan uang perusahaan untuk membeli barang-barang mewah, berlibur ke luar negeri, dan makan di restoran mahal. Tagihan kartu kreditnya seringkali melebihi puluhan juta sebulan. Rina mengikuti jejak Sandra dan ikut menghamburkan uang. Ia pikir karena kakak ipar barunya boros, ia juga berhak menikmatinya. Bimo berusaha menyelamatkan perusahaan, tetapi ia sudah terlalu dalam terjerat. Dialah yang menandatangani dokumen-dokumen dari ayah Sandra. Dialah yang menyetujui transaksi fiktif. Itu adalah lumpur hisap yang tidak bisa ia hindari. Tagihan dari bank menumpuk, gaji karyawan tertunggak 3 bulan, dan mitra bisnis satu persatu meninggalkannya. Kursi-kursi kosong di kantor semakin banyak, dan meja Bimo dipenuhi surat somasi. Hartini akhirnya menyadari sifat asli Sandra. Hari ketika ia memeriksa laporan kartu kredit perusahaan, wajahnya memucat, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat ia menegur Sandra, Sandra menjawab tanpa mengubah ekspresi. "Tante, jangan salahkan saya saja. Uang perusahaan ini lari kemana? Tanya saja sama ayah saya." Barulah Hartini sadar apa yang telah ia bawa ke dalam keluarganya. Tetapi kesadaran itu datang terlambat. Musim semi 2026, Kejaksaan mulai menyelidiki PT Samudra Jaya. Terungkap bahwa ayah Sandra telah melakukan penipuan serupa terhadap beberapa mitra bisnisnya. Jaringan penyelidikan meluas dan perusahaan Hardiman pun ikut terseret sebagai kaki tangan. Sandra sendiri diperiksa atas tuduhan penyalahgunaan kartu kredit perusahaan dan keterlibatan dalam transfer dana ilegal. Hardiman dan Bimo didakwa penipuan dan penggelapan. Sandra di sidang terpisah bersama ayahnya. Hartini pontang-panting mendatangi kantor pengacara, memohon agar suami dan putranya diselamatkan, tetapi tanda tangan di atas materai adalah bukti yang tidak bisa dihapus. Rina ketakutan, bahkan tidak mau mengangkat telepon. Dan musim gugur 2026, persidangan mereka dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan yang sama tempat suami Anissa Adiwijaya bertugas sebagai hakim ketua. Musim gugur 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Inilah ruang sidang tempat cerita ini dimulai. Pagi itu, Anissa mampir ke sekolah Kirana dan berencana bertemu Adiwijaya saat makan siang. Mereka berjanji akan makan bersama di sebuah restoran dekat pengadilan. Kebetulan sekolah Kirana hari itu pulang lebih awal, jadi ia ikut bersama Anissa ke pengadilan. Saat tiba di gedung pengadilan, Anissa melewati lobi dan berjalan menuju kantor Adiwijaya. Tetapi langkahnya terhenti di depan papan jadwal persidangan yang tertempel di dinding koridor ruang sidang Sebimu. Terdakwa, Hardiman, Bimo, tuduhan, penipuan, penggelapan. Mata Anissa terpaku pada tulisan itu untuk waktu yang lama. Nama keluarga yang pernah menjadi miliknya, nama orang-orang yang pernah menjadi keluarganya. Jantungnya berdebar kencang sejenak, lalu kembali tenang. Anissa sambil menggandeng tangan Kirana, berdiri diam selama beberapa detik, lalu dengan tenang membuka pintu ruang sidang. Suasana di dalam adalah pemandangan yang kita lihat di awal cerita. Tetapi sekarang kita tahu siapa Hardiman yang duduk menunduk di kursi pesakitan, pria yang membiarkan menantu baiknya diusir karena takut pada istrinya. Siapa Bimo yang duduk di sebelahnya, pria yang hanya bisa mengucapkan maafkan aku sambil memalingkan muka dan membiarkan istrinya pergi di tengah hujan. Siapa Hartini yang duduk gemetar di bangku pengunjung, wanita yang mengusir menantunya karena dianggap dari kampung, tidak bisa memberikan cucu dan membawa sial. Dan siapa Sandra yang duduk dengan wajah kuyu di seberang, wanita yang masuk dengan berpura-pura baik, lalu menguras harta mertuanya untuk kemewahan pribadi dan menjerumuskan keluarga itu ke dalam kehancuran. Waktu 5 tahun telah membalikkan segalanya.
Saat Anissa masuk dari pintu belakang, Hartini menoleh. Dan begitu melihat wajah Anissa, seluruh tubuhnya membeku. Wanita berbalut blazer sutra yang elegan, postur yang tegak, tatapan yang tenang namun tegas. Di sebelahnya, seorang gadis berseragam sekolah bersandar dengan nyaman. Gadis itu berbisik di telinga Anissa sambil tersenyum, seolah berada di samping orang yang paling membuatnya nyaman di dunia. Sosok wanita yang menarik koper di tengah hujan 5 tahun lalu sudah tidak ada lagi. Bibir Hartini bergetar. Kenapa wanita itu ada di sini? Rina mengikuti arah pandang ibunya, menoleh, dan wajahnya langsung pucat. Di seberang, Sandra juga mengenali Anissa. Mulutnya setengah terbuka dan sapu tangan di tangannya jatuh tanpa ia sadari. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan melihat mantan istri suaminya duduk di ruang sidang ini dengan penampilan yang begitu berbeda. Di kursi pesakitan, Bimo juga melihat Anissa. Pupil matanya melebar, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Anissa tidak goyah. Ia tidak menghindar, tidak juga sengaja menatap balik. Ia hanya duduk tenang menyaksikan jalannya persidangan, jaksa membacakan dakwaan, dan pengacara memohon keringanan. Sidang berjalan dengan lancar, dan setelah jadwal sidang berikutnya ditetapkan, sidang ditunda. Pintu ruang sidang terbuka dan orang-orang keluar ke koridor. Anissa sambil menggandeng tangan Kirana hendak menelepon Adi Wijaya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari belakang dan seseorang mencengkeram lengannya. Hartini, sosoknya yang dulu gemerlap dengan kebaya mahal dan cincin emas sudah hilang. Mata cekung, riasan luntur, bibir pecah-pecah. Sambil mencengkeram lengan Anissa, lututnya lemas dan ia terduduk sambil menangis. Anissa, aku yang salah. Aku sudah buta. Tolong Bimo Anissa, tolong dia sekali ini saja. Anissa menatap tangan Hartini yang mencengkeram lengannya. Dari mulut yang 5 tahun lalu menyuruhnya kemasi barang-barangmu, kini keluar kata aku yang salah. Tangan yang dulu menepis masakannya karena dianggap kampungan, kini memegangnya erat seolah tak mau lepas. Bimo menyusul, ia berlutut di tengah koridor. Terdengar suara kain celananya bergesekan dengan lantai marmer. Maafkan aku Anissa. Sungguh, maafkan aku, seharusnya aku melindungimu waktu itu. Maafkan aku, kata-kata yang sama yang ia dengar 5 tahun lalu. Dulu hanya gumaman 3 kata sambil memalingkan muka. Sekarang 3 kata yang diucapkan sambil berlutut dan menunduk. Kata yang sama tetapi dengan bobot yang berbeda. Tetapi Bimo sendiri pasti tahu, bobot itu seharusnya ada 5 tahun yang lalu. Rina bersandar di dinding di sudut koridor, tidak berani mengangkat kepala. Adik ipar yang di hari pernikahan menirukan aksennya sambil terkikik yang menyuruhnya cepat kemasi barangmu, kini bahkan tidak punya keberanian untuk menatap wajah Anissa. Di ujung koridor, Sandra berdiri. Ia menatap Anissa dari jauh tetapi tidak mendekat. Ia hanya berdiri terpaku, lalu berbalik dan menghilang ke koridor lain. Tidak ada yang bisa ia katakan, tidak ada yang pantas ia katakan. Anissa dengan lembut melepaskan genggaman tangan Hartini. Bukan mendorong, melainkan melepaskannya perlahan jari demi jari. Lalu ia mundur selangkah menatap Hartini dan Bimo dengan tenang dan angkat bicara. 5 tahun lalu ibu bilang kepada saya, ada orang kampung di rumah ini, rezeki jadi seret. Bahu Hartini tersentak. Saya, dengan kemampuan berenang yang saya pelajari di kampung, menyelamatkan nyawa seseorang. Dan karena pertemuan itu, saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Suara Anissa tidak bergetar. Pelan tapi jelas. Sekarang ibu tahu apa yang sudah ibu buang? Isak tangis keluar dari mulut Hartini. Bimo masih berlutut menundukkan kepalanya lebih dalam. Anissa mengambil napas sejenak lalu melanjutkan kali ini dengan suara yang sedikit lebih lembut. Tapi saya tidak dendam. Kalau saya tidak diusir hari itu, saya tidak akan menemukan kebahagiaan saya yang sekarang. Kita jalani saja hidup kita masing-masing. Kata-kata tidak dendam itu tulus. Anissa benar-benar merasakannya. Penderitaan di masa lalu telah membentuk dirinya yang sekarang. Malam ketika ia berjalan di tengah hujan, kerja subuh di Alfamart, tangan hangat nenek Ratmi, keberaniannya melompat ke laut di Ancol, pertanyaan Kirana, bolehkah aku memanggilmu mama? Semua itu terhubung dan
membentuk Anissa yang berdiri di sini hari ini. Saat itu, dari ujung koridor terdengar langkah kaki yang familiar. Adi Wijaya datang. Ia datang mencari Anissa karena sudah waktu makan siang. Adi Wijaya dengan setelan jas dan lencana hakim di dadanya berdiri dengan wajar di samping Anissa. Sudah menunggu, maaf aku terlambat. Adi Wijaya belum menyadari situasinya, baru kemudian ia melihat Bimo yang berlutut dan Hartini yang terduduk di lantai koridor. Ekspresinya sempat menegang, tetapi ketika Anissa menggelengkan kepala pelan seolah berkata tidak apa-apa, ia tidak bertanya lebih lanjut. Mata Hartini terpaku pada lencana hakim di dada Adi Wijaya. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wajahnya sekali lagi memucat. Bimo juga mengangkat kepala menatap Adi Wijaya lalu cepat-cepat menunduk lagi. Menantu yang mereka usir kini telah kembali sebagai istri seorang hakim ketua. Wanita dari kampung yang mereka ejek kini telah menjadi menantu seorang mantan hakim agung dan berdiri di koridor pengadilan yang sama. Anissa menggandeng lengan Adi Wijaya. Kirana memegang tangan Anissa yang satu lagi. Mereka bertiga berjalan menyusuri koridor. Suara langkah sepatu Anissa terdengar tegas dan percaya diri. Dari belakang terdengar suara tangisan Hartini. Rina mencoba membantu ibunya berdiri, tetapi kaki Hartini tidak bertenaga. Bimo masih berlutut menatap punggung Anissa yang menjauh. Punggung tiga orang yang semakin menjauh. Punggung wanita yang seharusnya bisa ia lindungi, tetapi tidak ia lakukan. Saat keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari musim gugur menyinari mereka. Kirana mendongak menatap Anissa. Mama, orang-orang tadi tidak apa-apa. Anissa tersenyum sambil mengelus kepala Kirana. Iya, tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Adi Wijaya dengan lembut merangkul bahu Anissa. Mereka bertiga berjalan berdampingan di bawah deretan pohon rindang di depan pengadilan. Daun-daun kuning berguguran ditiup angin. Musim gugur 2027, setahun setelah pertemuan di pengadilan. Laut Bintan bermandikan cahaya keemasan dari matahari sore. Awan berarak pelan di cakrawala, dan suara ombak yang menghantam bebatuan mengisi pantai dengan irama yang konstan. Aroma laut yang dibawa angin asin, sedikit amis, namun entah kenapa terasa akrab menggelitik hidung Anissa. Anissa berdiri di atas pasir pantai, memejamkan mata, angin meniup rambutnya, dan butiran pasir yang dingin menyelinap di antara jari-jari kakinya. Anissa kenal sensasi ini. Pantai tempat ia berlari sepulang sekolah, tempat ia duduk berdampingan dengan ibunya menatap matahari terbenam, laut yang menjadi awal dan akarnya terhampar di hadapannya. Mama, di sini ada kerang. Suara Kirana menggema di pantai. Kirana, yang kini berusia 11 tahun, menggulung celananya sampai ke lutut dan berlari-lari di atas pasir basah yang ditinggalkan ombak. Satu tangannya memegang kantong plastik, tangan lainnya menggandeng adik laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Adiknya berjalan terhuyung-huyung mengikuti kakaknya, tertawa setiap kali ombak menyentuh ujung kakinya. Kirana, pegang tangan adik erat-erat ya, teriak Anissa. Kirana mengacungkan jempol. Siap ma, aku pegang erat. Ia sudah menjadi kakak yang bisa diandalkan. Anak yang dulu pendiam setelah kehilangan ibunya di usia 4 tahun, kini menjadi kakak yang sigap menjaga adik-adiknya. Anak yang dulu takut air, kini memenangkan lomba renang. Anak yang dulu memanggil Anissa kakak, kini memanggilnya mama dengan begitu alami. Adi Wijaya duduk di atas tikar, dengan putri bungsunya di pangkuan. Anak perempuannya yang baru berusia 1 tahun itu bermain dengan dasi ayahnya. Lalu menunjuk ke arah laut sambil mengoceh. Adi Wijaya mengikuti arah telunjuk mungil putrinya dan menatap punggung Anissa yang berdiri di tepi pantai. Anissa dengan rambut yang ditiup angin berdiri menatap laut, tampak begitu menyatu dengan pemandangan itu. Laut ini yang membentuknya, pikir Adi Wijaya sambil tersenyum. Adi Wijaya bangkit sambil menggendong si bungsu dan menghampiri Anissa. Ia merangkul bahu Anissa. Jadi ini laut tempatmu dibesarkan, indah sekali. Anissa menatap Adi Wijaya dan tersenyum. Dulu aku malu hanya tahu tentang laut ini, karena di Jakarta tidak ada yang tahu pulau kecil ini. Tapi sekarang aku bangga, laut ini yang mengajariku segalanya. Adi Wijaya menarik bahu Anissa lebih dekat. Karena laut ini yang membesarkanmu, aku juga berterima kasih padanya. Saat itu,
Kirana berlari mendekat sambil mengayunkan kantong plastik penuh kerang. "Mama, lihat, aku dapat banyak sekali." Anissa berjongkok dan melihat ke dalam kantong. Kerang-kerang kecil berwarna-warni. "Wah, banyak sekali. Hebat kamu, Kirana." "Mama, aku mau berenang. Boleh?" Anissa memandangi laut. Airnya dingin karena musim gugur, tetapi di tepi yang dangkal masih cukup aman. Anissa mengangguk dan Kirana bersorak sambil berlari ke air. Anissa mengikutinya. Air laut yang dingin membasahi mata kakinya. Kirana melompat lebih dulu dan Anissa berenang di sampingnya. "Mama, aku sudah jago berenang, kan?" "Iya." Kirana yang paling jago. Kirana tersenyum lebar dan telentang di atas air, menatap langit. Sinar matahari menembus awan dan pecah menjadi kilauan di wajahnya. Anak yang dulu hampir tenggelam di usia 5 tahun, kini bisa mengapung dengan tenang di atas laut. Berenang yang diajarkan Anissa, tangan yang digenggam Anissa, telah menghapus rasa takutnya pada air. Anissa menatap Kirana yang mengapung dan berpikir. Ibunya mengajarinya berenang dan berenang itu menyelamatkan Kirana. Sekarang ia yang mengajari Kirana berenang. Sesuatu yang ia terima dari ibunya, kini ia teruskan kepada putrinya. Matanya terasa panas, tetapi Anissa tersenyum. Matahari mulai terbenam. Keluarga berlima itu berkumpul di pantai. Adi Wijaya mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas pasir dan menyetel pengatur waktu. Anissa menggendong si bungsu, Kirana memangku adiknya, dan Adi Wijaya merangkul bahu Anissa. Mereka berlima duduk berdempetan. Cekrek. Sebuah foto keluarga dengan latar belakang laut, bintang dan matahari terbenam tercipta. Kelimanya tersenyum. Senyum yang tidak sempurna, tidak dibuat-buat. Senyum yang cukup hanya dengan kebersamaan. Menjelang senja, Anissa bangkit. "Aku pergi sebentar, ya?" Adi Wijaya mengangguk. Ia tahu kemana Anissa pergi tanpa perlu bertanya. Anissa berjalan melewati bukit kecil di belakang desa menuju pemakaman umum. Ia berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang terawat rapi. Tempat ibunya beristirahat. Anissa berlutut di depan makam. Ia mengeluarkan beberapa buah dari tasnya dan meletakkannya di atas makam. Buah kesukaan ibunya. Cukup lama ia hanya menatap makam itu, lalu perlahan membuka mulut. "Ibu, aku hidup dengan baik." Suaranya bergetar, tetapi bukan getaran kesedihan. "Berenang yang ibu ajarkan mengubah hidupku. RJP yang ibu ajarkan menyelamatkan nyawa seorang anak, dan anak itu kini menjadi putriku. Suaminya adalah suamiku." Angin berhembus menerbangkan rambut Anissa, seolah tangan ibunya terulur untuk mengelusnya. Tangan hangat yang ibu ajarkan telah membangun sebuah keluarga. "Aku punya 3 anak, Bu. Putri sulungku jago sekali berenang, mirip ibu." "Tidak, lebih tepatnya, apa yang ibu ajarkan padaku, kini aku ajarkan padanya." Air mata mengalir dari mata Anissa, tetapi senyum terukir di bibirnya. "Terima kasih, Bu, aku bersyukur menjadi putrimu." Angin berhembus sekali lagi. Terdengar suara dedaunan bergesekan dan suara ombak dari kejauhan. Anissa menyeka air matanya dan hendak bangkit ketika ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh, Adi Wijaya sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan ia sudah berdiri dengan tenang di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa, Adi Wijaya mendekat dan memegang bahu Anissa. Tangannya terasa hangat. Anissa menyandarkan kepalanya di bahu Adi Wijaya. Mereka berdiri berdampingan di depan makam itu untuk waktu yang lama. Adi Wijaya yang pertama kali angkat bicara. "Saya harus memberi hormat kepada ibu." Adi Wijaya membungkuk dalam-dalam di depan makam. "Ibu, saya menantumu, Adi Wijaya. Saya akan menjaga putri ibu dengan baik. Saya berjanji akan terus membuatnya bahagia." Air mata Anissa kembali tumpah. Kali ini ia tidak menahannya, tidak ada alasan untuk menahannya. Saat mereka menuruni bukit, suara Kirana terdengar dari pantai. "Mama, ayah, cepat ke sini, mataharinya mau terbenam." Kirana melambaikan tangan dari pantai sambil menggandeng adiknya. Di atas tikar, si bungsu mengoceh sambil mengulurkan kedua tangannya. Anissa dan Adi Wijaya saling berpandangan, tersenyum, lalu berlari menghampiri anak-anak mereka. Matahari terbenam di cakrawala. Langit berubah warna dari jingga menjadi merah, lalu ungu.
Sinar matahari menciptakan pita emas panjang di atas laut, dan di bawah cahaya itu keluarga berlima itu berdiri berdampingan. Anissa menggendong si bungsu, Adiwijaya mengangkat putranya ke bahu, dan Kirana berdiri di tengah menggenggam tangan kedua orang tuanya. Ombak datang membasahi ujung kaki mereka, lalu surut kembali. Ada seorang gadis yang lahir di desa dan dibesarkan oleh laut. Dunia mungkin menertawakan laut itu, tetapi laut itulah yang mengajarinya berenang. Berenang itu menyelamatkan nyawa seorang anak, dan pertemuan itu memberinya keluarga yang paling hangat di dunia. Sinar matahari terakhir jatuh di wajah keluarga berlima itu di atas laut Bintan. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, jangan ragu untuk kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Dukungan Anda mungkin akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esok. Kami tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.